Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan studi kelayakan bisnis industri produk mebel yang pemiliknya Erik Mebel di Subang yang diampu oleh Dr. Andes Insinyur Uus MD Fadli SCMM. Saya di sini bernama Erik Setiawan, nomor NPM 194162612011153. Kelas MN19D, perusahaan manufaktur. Aspek legalitas di sini nama perusahaan jelas Erik Mebel, bentuk perusahaan CV, izin usaha SUP, izin lokasi STU, izin perusahaan TDP, NPM, PWP. Bab 1 aspek hukum. Identitas perusahaan. Nama perusahaan Erik Mebel, jenis usaha manufaktur, kegiatan usaha membuat produk mebel, kursi, meja, lemari. Alamat Jalan Oto Iskandar Dinata, Blok A 50295, Sukamelang, Kecamatan Subang, Jawa Barat. Aspek manajemen. Komisaris pemilik Saifullah Ramdhani, Direktur Saipa Anwar, Manajer produk Dewi Agustin, Manajer marketing Azka Azhara, Manajer keuangan Yanti, Manajer HRD Ilhamuddin. Bab kedua, bab aspek pasar dan pemasaran. Pasar sasaran. Pasar yang dituju oleh bisnis mebel ini adalah pria 20 tahun hingga 60 tahun, wanita 20 tahun hingga 60 tahun, dan pasangan rumah tangga. Penentuan umur produktif menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pasar sasaran yang dituju demi kelancaran dalam proses administrasi di kemudian hari. Segmentasi pasar, potensi pasar dalam upaya meningkatkan pangan pasar yang diraih oleh Erik Mebel. Perusahaan mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang kualitas produk yang dijual. Perusahaan juga melakukan berbagai macam promosi, analisis perilaku konsumen agar mendapatkan konsumen tetap dan mendapatkan konsumen posisi pasar. Berdasarkan tingkat kualitas produk di pasar, baku gunakan Erik Mebel berurutan tingkat kelas menengah ke atas. Yang ditawar pun relatif mahal karena menyesuaikan dengan kualitas bahan kayu yang dipilih agar memuaskan konsumen. Pesaing. Dalam dunia bisnis adanya pesaing bukan lagi menjadi hal yang dihindari lagi. Dari strategi bauran. Proses produksi. Kebutuhan tenaga kerja. Ada 8 orang tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan Erik Mebel. 4 orang bekerja di bidang produksi, 2 orang bekerja sebagai kuli panggul pohon dan kayu, dan 1 orang sebagai supir pengantar barang dan konsumen, 1 orang sebagai office boy. Investasi. Nomor 1, keterangan jumlah bangunan atau gedung 500 juta, kendaraan 222 juta, bahan baku 50 juta, mesin 22 juta, lainnya 6 juta, total 800 juta. Bab 3 aspek teknis dan produksi. Cakupan produksi menjadi produksi yang harus dimiliki, menjadi tujuan yang harus diperhatikan karena ketahui bahwa berbagai macam jenis kayu kualitasnya sudah terjadi diragukan seperti kayu jati, kayu mahoni, kayu nyato, dan kayu pinus dan lain-lainnya. Kebutuhan. Lokasi ideal Subang, Sukamelang, Cibogo. Pasar 40 30 20 20. Bahan baku 30 15 20 20. Transportasi 15 20 20 15. Tenaga kerja 20 10 35 20 15. Lainnya 5 8 7 6. Jumlah 100. Lokasinya Subang 108, Sukamelang 87, Cibogo 76. Bab 4 aspek finansial. Biaya kebutuhan investor. Biaya kebutuhannya 8 juta, biaya pengurangan izin 15 juta, total biaya 23 juta. Biaya aktiva tetap berwujud bangunan 500 juta, kendaraan 20 juta, mesin 20 juta, peralatan 15 juta, perlengkapan 15 juta, total biaya 774 juta. Aktiva tetap tidak berwujud, merek dagang 3 juta, total investasi 800 juta. Biaya. Di sini sudah ada biaya-biaya, total biaya per bulannya 50 juta, total per tahunnya 600 juta. Biaya tenaga kerja 4 orang 800 juta kali
per tahun 19.200.000. Kuli panggul 12 juta 2 orang 1.600.000 per tahunnya 19.200.000. Kurir barang 500 1 orang 500 per bulan per tahunnya 6 juta. Investasi 500, modal kerja 300 juta, umur ekonomis 5 tahun, investasi modal kerja penyusutan 8 juta sama dengan 2 juta 5 tahun sama dengan 100 juta. Arus kas, tabel kas selama umur ekonomis tahun 2019. Ayat 170, penyusutan 100, kas bersih 270, investor PDF 294. 2020 230 100 350 0694. 294 2021 230 100, penyusutan 330 0593 19031. 2022 260 100 360 05175. 2023 280 100 380 0402. 152 760, jumlah 162. 165 9 total. Penilaian kelayakan investasi FPP apabila kas bersih setiap bulan berbeda, investasi 18 juta. RR rata-rata F-primer F-links, rata-rata investasi rata-rata ekonomis, rata-rata ekonomis. Di sini udah menjelaskan semua total 1.150. ARR FI. Di sini FI lebih besar dari maka diterima baik. Di sini ada MPM, boleh dijelaskan MPM dari berbagai unsur. Kas bersih, jumlah FPM yang kas bersih 957 juta 400. Total investasi 800, MPM nya bersihnya 157 400. MPM lebih 0 maka usaha dinyatakan layak baik. Setiap tahun kas bersih tahun berbeda. Total MPM kas bersih 957 400. Internal rate of ARR rata-rata kas 725 360 juta 380 juta. Pikiran FF 800 juta. Tahun. Di sini rata-rata bersih NPM yang akan dicapai perusahaan adalah 800 juta, investasi 2,424. Dia dapat di tahun 2020 terdekat angka 2022 sejak setiap diskon 32% menjadi 28%. Hingga NPM-nya dapat dilihat dari tabel berikut ini. Perhitungan IRR di bawah ini adalah sudah benar. Kesimpulan aspek keuangan di sini PP 34 baik, sangat baik per tahun. IRR 58%, 50% baik. NPM 30% baik. Investasi IRR 28,1%, 24% baik. PI 1,1 baik. Kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, usaha Eric Mebel sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan, dan itu dalam segi teknis produksi perusahaan ini sudah sangat rapi, dan juga dilihat dari segi keuangan perusahaan ini memiliki keuntungan yang cukup besar. Akan tetapi dalam segi pemasaran perlu adanya masukan dari konsumen dan juga para mitra perusahaan agar perusahaan dapat terus melakukan continuous improvement. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.